Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Nana. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Minggu, tanggal 20 April tahun 2025. Bab 3431 Kepekaan Xiao Curan. Bab 9461 sampai dengan bab 9465. Setelah Ye Chen mengantar Gu Qiuyi pulang, saat dia kembali ke rumah lama keluarga Ye sendirian, konser malam ini telah mendominasi seluruh media sosial di dalam dan luar negeri. Di Weibo domestik, 8 dari 10 pencarian yang menjadi tren terkait dengannya. Selain itu, sebenarnya ada 4 item yang terkait dengan Ye Chen sendiri. Tafana mencium penari pria misterius. Siapakah penari pria misterius itu? Mencari petunjuk tentang penari pria misterius di seluruh internet. Ilmu pedang Cina bisa sangat keren. Ye Chen tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Jika aku tahu konser Tawana akan memiliki pengaruh yang begitu besar, aku tidak akan pernah menyetujui permintaannya dan Gu Qiuyi untuk mendatangkan penari latar. Setelah melihat beberapa penelusuran yang sedang tren, saya tampaknya telah menjadi orang misterius yang paling ingin digali oleh para pemburu bintang dan pecinta gosip di seluruh dunia. Ini jelas bukan hal baik bagi Ye Chen yang selama ini selalu bersikap rendah hati. Pada saat ini, di Jinling, Xiao Curan juga melihat berbagai berita yang dimuat di ponselnya. Dia sendiri sangat menyukai Tawana, dan dia telah menjalin hubungan pribadi tertentu dengan Tawana beberapa waktu lalu. Yang lebih penting, suaminya Ye Chen saat ini adalah direktur Feng Shui di timnya. Jadi dia juga memberikan perhatian khusus pada konser Tawana di Yanjing. Ketika dia melihat berita hangat tersebut, dia pun menonton video terkait. Saat dia melihat Ye Chen yang mengenakan topeng dalam video, intuisi pertamanya adalah sosok ini terlihat sangat familiar. Lagi pula, dia dan Ye Chen telah menikah selama bertahun-tahun, meskipun mereka tidak pernah sampai ke langkah terakhir. Mereka telah bersama siang dan malam selama beberapa tahun dan sangat akrab satu sama lain. Ye Chen berada di atas panggung, hampir bersenjata lengkap, seluruh tubuhnya ditutupi. Dia mengenakan baju besi pembunuh, sepatu bot panjang di kakinya, sarung tangan di tangannya, dan topeng di wajahnya, bahkan tidak memperlihatkan mulutnya. Dan dari gaya rambutnya yang kuno dan terurai, terlihat jelas bahwa itu adalah wig, jadi gaya rambut aslinya pun tertutup. Dalam keadaan normal, sulit untuk dikenali, tetapi Xiao Curan selalu merasa bahwa sosok ini, garis besar ini, langkah orang ini, dan setiap gerakannya, semuanya memberikan kesan deja vu. Pada saat tertentu, dia juga bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa penari ini agak mirip Ye Chen? Namun detik berikutnya, dia menyangkal penilaiannya sendiri. Dia berpikir dalam hati, Ye Chen pergi ke Yanjing untuk menjadi direktur Feng Shui bagi Tawana.
Dia seharusnya tidak diizinkan menari di atas panggung, bukan? Lagi pula, aku tidak pernah tahu dia bisa menari dengan pedang. Penari itu sangat ahli dalam ilmu pedang dan terlihat sangat profesional pada pandangan pertama. Namun, dia merasa ada sesuatu yang salah. Setelah memikirkannya dengan saksama, dia bertanya pada dirinya sendiri dalam hatinya. Tavana belum pernah mengundang tamu dalam begitu banyak konser sebelumnya. Mengapa dia mengundang Gu Qiuyi kali ini? Rasanya sangat aneh. Selain itu, sepertinya Gu Qiuyi juga menggelar konser pertama tur sekolahnya di Jinling. Dia berasal dari Yanjing. Xiao Churan bingung sejenak. Saya selalu merasa ada sesuatu yang salah. Tetapi saya tidak tahu apa masalahnya. Untuk pertama kalinya sejak dia menikah dengan Ye Chen, dia merasa gelisah. Jadi dia tanpa sadar mengeluarkan ponselnya dan mengirim panggilan video ke Ye Chen. Saat ini, Ye Chen baru saja selesai mencuci di rumah tua keluarga Ye. Dia tidak terburu-buru untuk tidur. Sebaliknya, dia duduk di depan meja ayahnya dan melihat beberapa relik dan buku milik ayahnya. Dia sedikit terkejut ketika tiba-tiba menerima pesan video WeChat di ponselnya. Kebanyakan orang di sekitarnya menghormatinya dan tidak akan gegabah mengiriminya panggilan video. Xiao Churan dan dia juga saling menghormati dan tidak mengunggah video hampir sepanjang waktu. Tetapi ketika Ye Chen membuka ponselnya, dia menemukan bahwa video itu sebenarnya dikirim oleh istrinya Xiao Churan. Dia luar biasa gugup dan untuk sesaat dia tidak tahu apakah dia harus menerima video tersebut. Tetapi saya sendirian di luar. Jika dia tidak menjawab video Xiao Churan, dia mungkin akan berpikir terlalu banyak. Setelah memikirkannya sejenak, dia akhirnya mengangguk untuk menerima. Wajah cantik Xiao Churan yang begitu cantik hingga bisa mempermalukan bulan dan bunga segera muncul dalam video tersebut. Melihat Ye Chen, Xiao Churan bertanya dengan heran, "Suamiku, di mana kamu? Mengapa ini tidak terlihat seperti hotel?" Ye Chen mengucapkan kata-kata yang baru saja terpikir olehnya dan tersenyum. "Saya tinggal di rumah halaman yang diatur oleh Tuan Chen." "Tuan Chen?" Xiao Churan bertanya kepadanya, "Tuan Chen yang mana?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Itu Chen Zekai, mantan CEO Istana Buckingham di Jinling. Dia mendapat promosi dan datang bekerja di kantor pusat Yanjing. Ketika dia tahu saya akan datang ke Yanjing, dia harus menunjukkan keramahannya." Audio milik Software Xiao Channel. Churan mengangguk sedikit. Dia telah melihat laporan berita bahwa Tawana dan stafnya tinggal di Istana Buckingham di Yanjing. Itu masuk akal. Selain itu, Ye Chen tidak tinggal di hotel yang sama dengan Tawana, yang mungkin menjadi bukti lebih lanjut bahwa tidak ada yang terjadi di antara mereka. Memikirkan hal ini, Xiao Churan tidak dapat menahan diri untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri. Berpikir dalam hatinya, "Xiao Churan, Xiao Churan, apa yang sedang kamu pikirkan? Kamu benar-benar curiga bahwa penari pria yang dicium Tawana dengan penuh gairah di atas panggung adalah suamimu,
dan bahkan curiga bahwa Tawana menyukai suamimu. Bagaimana mungkin Ye Chen bahkan tidak tinggal di hotel bersama mereka? Setelah menenangkan diri, Xiao Churan tersenyum dan berkata, "Sepertinya Tuan Chen ini orang yang cukup baik. Dia bahkan secara khusus menyiapkan tempat untuk menjamu Anda." Ye Chen mengangguk dan tersenyum. "Kau mengenalku dengan baik. Aku tidak suka ikut bersenang-senang. Staf Nona Sweet awalnya mengatur agar aku tinggal bersama mereka di istana Buckingham. Tetapi aku merasa bahwa dia adalah bintang besar. Dan jika dia tinggal di hotel, pasti akan ada banyak wartawan media yang mengejarnya sepanjang hari. Jadi kupikir sebaiknya aku keluar saja dan mencari tempat tinggal lain. Awalnya saya ingin menggunakan uang saya sendiri untuk mencari hotel di dekat Stadion Nasional. Tetapi pertunjukan Tawana begitu populer sehingga semua hotel sudah dipesan sejak lama. Jadi, Tuan Chen yang mengatur tempat ini untuk saya." Sembari berbicara, ia membalik kamera dan mengambil gambar lingkungan sekitarnya. Dia tersenyum dan berkata, "Lihat, tempat ini cukup bagus. Dekorasinya sangat retro. Ada juga ruang belajar tempat Anda dapat membaca buku dan mengembangkan perasaan Anda. Selain itu, meskipun tempat ini berada di pusat Yanjing, tempat ini tenang di tengah keramaian kota. Tempat ini benar-benar nyaman." Lingkungan dalam video Xiao Churan menghilangkan banyak keraguan di hatinya. Dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu jangan lupa traktir Tuan Chen dengan makanan enak saat kau kembali. Dia sangat memperhatikan kita saat berada di Jinling. Dia membuat pengecualian dan membiarkan kita menggunakan Sky Garden untuk pernikahan kita. Seharusnya dia yang membantu, kan?" "Itu dia," Ye Chen berkata sambil tersenyum. "Jangan khawatir, saya memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Chen. Dia meminta saya untuk membantunya dengan Feng Shui tadi malam. Dan saya mengatakan kepadanya bahwa saya tidak akan mengambil sepeser pun." "Itu bagus." Xiao Churan menghela napas lega dan berkata kepadanya, "Suamiku, istirahatlah lebih awal. Aku tidak akan mengganggumu. Kamu pasti sibuk besok." Ye Chen membalikkan layar video, memfilmkan dirinya sendiri, dan berkata sambil tersenyum, "Istri, kalau begitu kamu juga harus tidur lebih awal." "Jangan khawatir," Xiao Churan tersenyum dan berkata, "Aku hendak tidur, tapi tiba-tiba." Setelah mengatakan ini, Xiao Churan berhenti sejenak. Dia hampir tanpa sadar mengatakan bahwa dia melihat seorang penari pria dalam video itu yang mirip Ye Chen. Jadi aku cepat-cepat mengganti topik pembicaraan. "Tiba-tiba saja aku merindukanmu dan ingin bertemu denganmu." Ye Chen juga merasakan ada sesuatu yang salah. Istrinya tiba-tiba mengirim video saat ini, yang pasti tidak sesederhana yang dikatakannya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa mungkin Xiao Churan tiba-tiba melihat berita dan video dan merasa bahwa penari pria itu mirip dirinya. Jadi dia mengiriminya obrolan video yang tidak biasa. Memikirkan hal ini, Ye Chen merasa sangat sedih.
Dia merasa lelah karena telah berbohong berkali-kali dan sekaligus merasa sangat bersalah. Sekali suatu kebohongan dimulai, kebohongan itu perlu terus dikemas dan dipertahankan dengan kebohongan. Dia tiba-tiba menjadi khawatir. Bagaimana jika suatu hari Xiao Curan benar-benar menyadari ada sesuatu yang salah dan kebohongannya tidak lagi berpengaruh padanya? Apa yang akan terjadi pada hubungan mereka? Bersambung.